balik lagi nih ke tengah-tengah podcast natural yang biasa-biasa aja. Kali ini kita mau bahas apaan, Wan? Hari ini ada tamunya siapa, coy? Yang baru gitu ini, ada kedatangan tamu. Siapa nih, yang gede apa yang kecil nih? Sebutin aja dua-duanya. Rizhan Fakri Rifansyah. San. Oi, ini Sehat? sehat lah. Pada minum aqua. Oh, Ya, sudah jadi hari ini. teman-teman gue ini dia anak hypebeast banget ya. Gila. Oke, anak jaksel banget. Yoi. Yang satu Which is lagi literally juragan Kuncung ayam. wifi, ya kan? Wifi apaan? Tetot, sponsor anjir. Satu lagi siapa ya? Satu lagi kita kedatangan bintang tamu dari Cinta dan Cara Yohanes IWP. Dari gue sendiri itu Ambayaki. persekutan dunia cinta. Wis. Asik. Satu lagi lupa ketinggalan. Siapa? Muhammad Faisal. Oh iya, Muhammad Faisal. Tadi gue lupa nyebutin namanya. Oh, iya. Asap lagi. Parah lu. Oke, yang punya wifi dia hubungin dia dan. Jangan. Temanya apa nih? Cari aja di komenan terakhir. Temanya apa nih? Jadi kita bakal bahas apa ya? Podcast sih, yang namanya podcast sebenarnya ngacak sih. Cuman Bebas sih sebenarnya. kita bakal tentuin temanya sih. Kita Yo, biar sealur dan senada. Nah. Bagaikan cinta. Asik. Cuek. Ini ceritanya dia lagi kasmaran deh. Cinta-cinta terus dia. Apa yang mau lu tanya? Ada yang punya pertanyaan nggak? Lu Yan? Ada cuy. Apaan tuh? Apaan tuh tuh? bre? Menyangkut harga diri seorang lelaki. Oh apa? WhatsApp. WhatsApp Jadi, geng ya. Menurut lo, pacaran itu worth it gak ya untuk seorang lelaki? Itu harga diri. Pacaran untuk seorang lelaki. Iya. Sebetulnya nggak laki nggak perempuan butuh pacaran sih sebenarnya. Nggak dibilang butuh pun nggak juga karena itu alur hidup. Sumpah. Nggak mungkin aku nggak akan pacaran dia sampai tua sampai nikah, nggak mungkin. Jadi ya dibilang penting juga nggak penting, tapi dibilang nggak penting perlu juga. Iya sih, jadi definisi gue sih, kalau gue ya lagi nggak di fase itu sih anjing. Di fase gue lagi fase nyari-nyari cuan anjing. Jadi kayak mau saya gue pacaran gitu, maksudnya kayak ganggu gue aja loh. Kalau gue begitu. Kalau gue jadi ya, tapi di sisi lain gue masih ada orang yang gue sayang sih gitu. Kayak ada orang cuman ya dia tahu kesibukan gue dan begitu pun gue, jadi ya sama-sama fan aja sih kalau gue gitu. Oh, saling ngerti lah. Nih kita balikin yang ke nanya nih, menurut lo gimana nih? Iya, worth it nggak pacaran buat seorang Rian? Kita ya kan pacaran selalu dipandang selalu cowok yang bayarin ya kan. Oh ini dalam segi pengeluaran nih. Pengeluaran nih, Iya, oke. bener ya. Oh pengeluaran, oke. Agak ngena-ngena dikit nih, Cok. Iya. Agak Pasti lu ngena. pernah kayak gitu, pernah bucin banget dong. Bucin banget ya kan. Ya dan gua nggak pacaran belakangan ini udah 3 tahun nggak pacaran, salah satunya karena nggak punya duit. Gue nggak punya modal buat jajanin cewek gue gitu. Makanya jangan judi mulu udah gitu. Jangan judi mulu. Sebenarnya ada 2 persepsi. Iya. Ada persepsi laki-laki, ada persepsi perempuan. Oke. Kalau persepsi laki-laki, ya gue harus seenggaknya gue punya uang buat makan berdua kalau gue ajak cewek gue jalan. Di persepsi perempuan, ya gue maunya ketemu sama lo nggak harus jajan, nggak ada duit pun nggak masalah. Penting gue sama lu. Tapi balik lagi yang namanya laki-laki, ya. Kayak masa gue jalan ngajak dia nggak bawa duit, nggak ngajak makan, ya elah, sama kayak anak SMP dong lihat petasan pas tahun baru. Ya jajan. Iya. Tapi Halo. gini deh. Ini sih intinya gini. Pernah sebutin apaan lu? Ibaratnya sama mantan lu. Satu hal yang pernah banget gitu lo inget. Gue pernah ngelakuin ini loh. Ngelakuin dengan effort yang besar. Iya, maksudnya effort yang besar. Effort yang besar, Iya. pas tuh. Effort Iya. yang besar, bener. Kita nggak boleh sebutin nama, cuman pernah sebutin apa lu gitu. Ini ngomongin materi ya, kita ngomongin materi, bukan Iya, bukan ngomongin perjuangan, materi. bukan Perjuangan. tindakan. Tapi tergantung juga Wan, kalau ada juga beberapa orang yang anggap pengeluaran itu perjuangan. Iya, oke. Ada juga Iya. yang anggap Oke. pengeluaran itu adalah sebuah perjuangan, ada juga. Tapi cewek pasti mikir ya uang bukan perjuangan. Tergantung pola pikir, balik lagi. Ya. Sifat Oh, masing-masing lah. Nah, tergantung pandangan masing-masing. Ya udah tadi pertanyaan gue jawab. Lo pernah sebutin apa ya kalau soal pengeluaran? Paling banyak lo keluar berapa duit buat perempuan, buat cewek? Iya, kita nggak boleh sebutin ceweknya lah ya. Sifat manusia kan terkadang kan berbeda-beda ya. Asik. Asik.
ada cewek yang mentanya ya selalu menta kan, ada yang cewek selalu backup masing-masing ya kan? ada. Ya kan? Terus pengeluaran lo paling banyak berapa buat cewek? Pengeluaran gue ya biasain Satu hari. Satu hari terbanyak deh, kita Paling nyebutin banyak. aja deh Iya, satu yang hari. nonton juga, yang ini juga, yang check in, Iya. yang apa juga check in itu. Sponsor, Sponsor tut. tergantung kan kuantitamnya nih seminggu berapa kali gitu ya kan. Ayo deh. Ya deh kita Sewajarnya aja hitungannya nih. seminggu deh. Oh, seminggu, Hitungannya iya. seminggu deh. Seminggu sekali nih. Paling sering dalam satu minggu lo keluar duit sebanyak apa? Iya. Yang lo spend ke perempuan. Setara UMR. Ucet. Sangat tidak. Sangat tidak. Gak bakal dan gak bakal. Terus angka lo dalam seminggu pacaran paling parah. Nih sorry nih kita nyebutin angka ya. Nih, Kita sorry buat nyebutin belajar angka. aja sih. Pelajaran. Karena ini juga termasuk hal yang sensitif sih. Gimana nih? Ya Nyampe gope 300 lah. 300 seminggu. 300 seminggu. Itu deh kayak gue di kerjaan gue juga seminggu 300 tuh. Ayo silakan. Oke. Silakan. Iya. Iya. Thank you, Kak. Makasih. Makasih. Ayo ngomong-ngomong kita lagi di kedai kopi Maati. Iya, jadi tadi ada iklan. Ini pelayannya gitu. Beli sensor. Tut. Berarti 300.000 300.000 berarti selama sehari apa seminggu tuh? seminggu. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali berarti seharinya pego sekali ya. kena pego. Iya. Menurut lo udah berat kan? Sangat sih. Sangat berat. Kalau menurut gue berat. Berat. Kita sorry nih, gue karena ngomongin namanya karir. Iya, benar. Itu berat karena mungkin no karir sih lo. Iya, belum gawe. Iya, gitu. satu. Gitu gue ceplos-ceplos aja Iya, gitu. iya, Jadi apa ya? takutnya maksudnya ntar takutnya dengan podcast ini dia gajinya 10 juta Iya, ya kan. yang Ya denger, apaan lu kayak bener. begini gue bilang. Apaan 300 Lu pelit lah, banget takutnya perhitungan ya kan begitu takutnya. Nah, coba kita position segitu ya jelas lah berat lah anjing. Kalau menurut gue 300 berat banget sih kalau ibaratnya dikeluarin dengan angka segitu ya. berat. Tapi Kan kalau kita bisa tahu yang buat pengeluaran yang lebih khusus, yang mana yang lebih buat Yang mana yang prioritas, yang mana yang penting, mana yang nggak penting gitu. ya gitu itu dia. Benar. Iya, kalau bicara pengeluaran bicara intensitas juga sih. iya. Semakin lo intens ketemu, semakin lo intens, nggak munafik lah pasti semakin banyak pengeluaran. Iya. Nah, kalau lu gimana? Kalau gua terus, gue jujur aja deh ya. Iya. Seminggu deh. Gue pacaran jarang modal. Jarang modal, Nah, sumpah. Gue tahu berarti aku pengen mindsetnya tuh kayak pengen punya kayak lu tuh gimana sih kayak punya rasa nggak enakan buat ngeluarin duit nih kayak nggak mau ngeluarin gitu lah tuh. Kalau prinsip gue gini, lu pacaran, lu menuntut gue keuangan, orang tua lu kurang ngasih lu jajan. Iya. Berarti pacaran lu sama sekali nggak berhak atas dompet gua gitu. Iya. Sama sekali nggak berhak. Ya kalaupun berhak ya ngalah kadarnya. Nah, iya. Gitu. Jadi Mungkin lu Bapak nggak- Doli ini prinsipnya gender equality. bisa jadi begitu. Tapi gua nggak tahu apaan sih. Sama. Kesetaraan gender. Oh, kesetaraan gender. Iya, bisa dibilang gitu, bisa dibilang. Ada mantan gue satu orang, dia prinsip dia gini nih. Iya, selama pacaran sebisa mungkin saling backup. Ya. Ada juga temen gue yang mikir, iya gue maunya cowok gue lah yang bayarin. Oh iya. Ada juga yang begitu. Itu. Ya tapi gue nggak setuju sih sama yang prinsip kedua tuh. Nah, itu. Yang selalu dibayarin segala macem. Halo, assalamualaikum. Gitu. Gue juga punya pengeluaran, gue juga punya apa sih arah-arah buat uang gue, nggak cuma lu doang. Dunia gue nggak selamanya tentang lo, dunia gue juga tentang cicilan, tentang utang piutang Nah, benar. dan lain-lain. Karena di pola pikir cowok itu selalu cowok yang selalu bayar kan, yang Nah, memberi. Kayak itu gimana, di sebagian orang itu ada sebuah kewajiban Ya benar. ngebayarin cewek. Nah, Nah, tapi kita ngomongin nih loh. Ngomongin masalah materi ya. Pasti kita hitungan aja nggak mungkin lah nol materi, pasti lo ada keinginan buat pernah lah kayak begitu lo ngejajanin cewek lo. Pernah. Ya, itu berapa ya lo sebutin aja dah. Biar enak Ini aja gitu. jujur aja ya. Gue pernah gajian 2.700.000, gue habisin 2.100.000 buat gimana? cewek. Buat cewek. Itu hitungannya nggak seminggu ya, mungkin sebulan kali ya. Itu seminggu, Seminggu. dalam kurun waktu seminggu. 2,1 lu ngapain aja? 2,1 ya, jajan ini jajan itu, telur gulungnya berapa gulungan gua ngerti deh. Seriusan? Iya, jajan terus nonton jajan ini tuh ada satu yang Itu nggak tahun bisa 2000 gua- berapa tuh? Perkiraan 2015-16. 2015 berarti sebelum corona lah ya. Oh, sebelum Covid. Dan di situ gaji emang masih segitu. Iya. Tahun ini kan Ibaratnya 27, UMP-nya segitu ya. 32 gitu-gitu. Kalau gue sendiri ya, gue dalam segi pengeluaran
Pokoknya nih gue gaji taruh lah zaman itu berapa sih, zaman kita segitulah ya 2,7 24, Zaman apa 27. nih, masa zaman Soeharto ya kan. Wah, Soeharto 24 dia kaya dong, Pak. Karena cewek gue segawean gitu, ya gue pasti sering jajan ke kantin di batu makan bareng. Tapi terkadang kalau di tanggal tua ya udah gue pasti bawa bekal, jadi bawa bekal, gue bawa bekal, dia bawa bekal. Akhirnya itu selalu kayak di tanggal 10 ke atas tuh gue bawa bekal, tapi di tanggal kalau salah di tanggal 2 kalau di sore nih di Gramedia di tanggal 25 tambah 10 mungkin gue masih makan di kantin yang harganya 20.000. Tapi dari situ gue biasanya dari pulang kerja itu masih ngasih jajan lagi. Kamu lah kayak kadang di tanggal 15 nih gue jujurin nih. Gue di tanggal 20-an nih gue udah minta orang tua gue kerja minta orang tua gue tuh di tanggal 20 segitu. Itu sebutin gue sih. Dengan posisi lu kerja, lu masih minta orang tua. Iya, jadi itu gue selama 2 tahun ya gue nggak ada tabungan karena tuh cewek sih. Okay. Jadi gitu, tabungan gue di motor bukan karena tuh cewek sih sebenarnya yang bilangnya. Karena emang rasa itu adalah wajib itu. Persepsi bahwa itu adalah kewajiban itu yang bikin. Jadi kayak bukan gara-gara ceweknya. Iya, bukan karena kayak gimana ya, gue pengen bahagiaan lo, gimana caranya gue bisa bahagiaan lo deh gitu. Ya kan, gue pengen jajan ini kan kita nggak mungkin pelit lah gitu. Ya kan. Nah ini gue ngewakilin cewek nih. Lah gue nggak perlu duit lo, gue cuma pengen lo ada buat gue udah. Nggak usah bicara duit lah, nggak usah bicara pengeluaran lah, gue cuma mau lo ada buat gue. Di versi laki-lakinya balik lagi kayak yang tadi, nggak mungkin gue ada buat lo tapi gue nggak jajanin lo ya, atau benar. Jajan dengan uang lo semua karena merasa bersalah dan punya tanggung jawab sebagai cowoknya ya. Kalau kita jalan sama cewek kita nggak jajanin sama sekali kayak ada tanggung jawab yang gue langgar di situ. Nah benar. Iya kan? Ya benar. Karena sebagai cowok ya kan punya harus tanggung jawab yang gede ya kan. Nah kadang-kadang ada juga sih cewek yang gini nih, iya lu belajar dari sekarang lah tanggung jawabin istri, tanggung jawabin perempuan. Belum tentu jadi gue malu. Nah kan ngomongin jadi kan elah. Tapi ya gua semenjak yang kemarin gue bucin tuh pokoknya ya. Ini gue bukan beruntung atau gue gimana ya, gue nggak tahu ya. Gue sekarang punya cewek yang ibaratnya nih gue jajanin kagak mau. Pokoknya nih gue bayarin. Nggak boleh sebut nama ya. Gue bayarin. Gue nggak DPO dong. Dia bilang dokter pencarian karena dia kerja dan gue kerja, dia bilang begini sama gue bilang gitu. Ya lo kerja, gue kerja, ya kita sendiri udah gitu doang. Oke. Benar. Jadi dia paling kalau dia minta sesuatu mungkin itu juga sebulan sekali kan lipstick kayak gitu wajar lah kalau menurut gue kak. Nah itu kan, bagus tuh. Ya itu kan karena posisinya kayak begitu do. Proses pembelajaran untuk ke dewasa. Saling mengerti satu sama lain. Iya. Tapi enggak semua orang punya mindset kayak gitu sih gitu. Ada satu mindset lagi nih. Suami adalah semua uang adalah milik istri. Menurut lu gimana tuh? Gini. Oke gini. Kalau lo nanti udah beristri, duit lo itu, gaji lo itu, lo mau ngasih ke istri semuanya atau gimana gitu maksudnya atau? Enggak lah. Nggak mau gue ngasih istri gue semuanya. Iya ampun, manusia lah nggak munafik, lu juga perlu duit. Iya sih, kalau gue bingung masih anjing, gue bingung loh. Gue kalau suami istri tuh enaknya gimana ya? Maksudnya apa? Istri gue yang ngelola atau bisa kita masing-masing aja atau gak bisa laki-laki yang mengelola? Soalnya temen orang gudang gue pernah malah tuh suaminya yang ngelola duitnya karena tuh cewek itu boros. Jadi apa-apa habis kayak ini apa-apa akhirnya tuh si suaminya yang ngasih istrinya nih berapa, jajan berapa, terus kebutuhan pokok berapa gitu doang udah. Akhirnya yang pegang duitnya. Iya, mungkin macam-macam sih. Gimana ya? Kalau misalkan masih pacaran, soal pengeluaran lo boleh sebebas-bebasnya sesuka hati deh. Tapi kalau udah bicara nikah, lo harus alokasikan dana juga gitu lo, nggak sembarangan lo gunain dana buat masa depan dan nggak cuma dananya yang dialokasikan tapi tanggung jawabnya. Benar. Kayak misalkan ceweknya boros ya dialokasikan ke suami tanggung jawabnya, kalau suami boros alokasikan ke istri. Berarti kayak gitu ya, jangan semuanya buat istri. Iya, berarti ibaratnya harus ada kayak manage planner money lah ya gitu. Bisa dibilang gitu ya. Lo lebih prioritasin money nih, berarti nanti kan lo berarti istri lo bakal hamil, nantinya ada kebutuhan urgent ke sekolah, ya kan? Bener. Dan sebisa mungkin perempuan mindsetnya gini nih, ya berapa yang lu rasa berhak gue terima ya lo kasih ke gue.
Gue nggak minta semuanya, harusnya perempuan berpikir kayak gitu. Karena gimana nih kalau semua dikasih ke istri, ya nanti ada opsi tak terduga gitu, ibaratnya serba-serbi pengeluaran, terus nggak ada backupan, ya kan lo bingung juga. Gitu ya, diatur sebaik mungkin lah. Iya, seru banget sih kalau ibaratnya kita ngomongin masalah kayak gini sih gitu. Ya kita lepas lah dari masalah ini lah. Maksudnya karena tiap orang beda, setirnya itu sebenarnya ada di kita sih sebenarnya. Bener. Lo pengen ngelakuin itu, lo jujur aja ngomong. Kalau menurut gue sih begitu. Gue lagi nggak ada duit nih, atau nggak gue pengen nih lo kayak gini kalau sama gue gitu. Tahan gue kalau ibaratnya gue ngeluarin duit mulu. Gue sih maksudnya harus ada orang yang bisa kayak begitu sih kalau bener gitu. Benar. Karena kalau misalnya kayak gitu terus gitu, maksudnya kayak nggak enak kan, kayak masalah apa nggak dikomunikasiin, nggak terbuka, tertutup. Iya, jadi kayak kita jadi kayak anjing, ibaratnya setelah kita jalan atau gitu, anjing gue sama dia kayak gini ya, kayak jadi ngeluh anjing, bukannya bahagia, jadi kayak takutnya begitu ya kan. Ada yang dan gitu. kalau bicara apa tadi lo bilang? Balance keuangan. Nih, usahakan jangan ada tuntutan. Kalau lu nuntut suami lu atau lu nuntut istri lu gini, semakin dituntut orang akan semakin pintar berbohong. Gaji lu berapa? Padahal 3 juta, bilangnya 2,5 biar gue pegang. Gitu. Makanya jangan ada tuntutan. Tuntutan itu kadang-kadang memancing orang untuk pintar berbohong. Lu harus ngasih gue semua gaji. Wah, semua lagi. Ya udah deh, gue ngaku sama bini gue 2,5 deh, padahal 3 juta. Gope buat gue beli anggur merah, beli apa segala macem, ongkos ini, kopi, rokok segala macem. Iya sih. Gitu. Parah. Ya, jangan ada tuntutan lah. Lo pernah nggak dengar cerita kayak gini? Bukan cerita sih, jadi kayak bukan kalimat sih, bisa dibilang kayak ya pertanyaan apa gimana ya? Kayak gini nih. Lo pernah pacaran, terus lo kayak ngeluarin duit. Terus tuh ada tuh cewek atau cowoknya itu salah satu nagih. What the fuck? Itu soalnya tuh ada cerita yang kayak begitu. Ini gue udah ngeluarin, misalnya contoh, ini gue udah ngeluarin nih ibaratnya berpuluh-puluh juta sama lu. Gue pengen minta baliknya selama gue pacaran. Itu yang gue takut. Gini nih, lu pacaran royal. Iya. Giliran putus, balikin semua uang yang udah gue keluarin buat lu. Buset. Itu soalnya di TikTok pernah viral tuh kayak Gak gitu. masuk akal itu. Wah gila itu gue. Gak masuk akal. Gue ngeri loh. Apalagi pengeluarannya lu kalkulatorin. Iya. Gak masuk akal. Iya, sampai kayak gelas apa tuh, aqua gelas gitu lo hitungin mampus tuh lo. Sebenarnya pengeluaran emang ada 2 tipe sih. Ada yang emang dari diri sendiri mau ngeluarin, ada yang karena tuntutan rasa tanggung jawab itu juga. Ya tapi kan balik lagi, lu yang memutuskan untuk mengeluarkan. Iya. Gitu loh. Iya sih, kayak gimana sih? Serba salah juga sih sebenarnya. Kayak begitu, maksudnya dia udah memberi lo dan dia juga nggak minta duit lo gitu. Seharusnya nggak ada tuntutan dong kayak begitu. Tapi kan ada yang kayak gini, misalnya kayak apa sih? Pokoknya gue ngeluarin duit ibaratnya ya gue pengen senang sama lo, tapi akhirnya lo ngecewain, akhirnya gue pengen minta balikan, ibaratnya minta balik duit lo karena lo udah ngecewain gue. Berarti dia nggak masuk dalam tahap pembelajaran. Nah itu iya, nggak mungkin belum dewasa, benar. masih kayak ya dia kayak mindsetnya udah duit banget sih. Taruh deh, anggap deh kita diporotin orang nih. Iya. Diporotin sama mantan nih. Pas putus kita minta balikin. Lah, lu kan minta duit gue mulu. Ya itu orang bisa balikin, ya lu kenapa mau ngasih? Kan gitu. Iya. Lagi-lagi keputusan ngasihnya kan di elu. Iya benar. Nggak bisa lo tuntut untuk minta balikin. Benar itu. Kecuali si cowok bilang minjem dong, ntar gue balikin. Minjem dong, ntar gue balikin. Minjem dong, ntar gue balikin. Dan lagi pula kalau di pacaran ya, nggak munafik. Masalah pinjam meminjam uang itu ada asas pemakluman. Serius, cewek gue masa gue tagih sih? Itu cowok gue masa gue tagih sih? Ya udah sih, dia juga kan pernah ngeluarin uang buat gue. Jangan pengeluaran lo hitung pengeluaran dia, lo taruh kantong lo sendiri. Ya. Dan bicara gini ya, bicara masalah keuangan ya. Maksudnya kita bukan bicara keuangan, tapi ini ibaratnya keuangan sama cinta ya, bisa dibilang gitu. Temen gue ada yang kayak gini ya. Dia nikah nggak punya duit. Terus ceweknya ngomong begini, yaudah gue bayarin semuanya pernikahan lo, kayak gitu. Dan akhirnya setelah pernikahan itu cowoknya jadi budak cuy. Kayak anjing, dia kayak nggak bahas masa lalunya. Lu udah nikah sama gue dan duit nikahnya itu gue bayarin, lu mesti nurut sama gue. Lu jadi laki kayak gimana, gak ada harga dirinya anjing. Itu yang gue takut, makanya gue kagak mau sih. Makanya banyak banget laki-laki yang keadaan ekonominya nggak seberapa, nggak berani macarin orang yang uangnya banyak. Iya. Karena takut injek-injek ujungnya. Parah. Jadi kayak lu nikah duit dari gue, kayak apa-apa dari gue, ya lu cuma enak doang kayak gitu-gitu. Tapi sedikit
masukan sih ini bukan masalah kasta sih sebenarnya, tapi masalah mindsetnya. Nah, benar. Mindset. Karena laki-laki itu harus bertanggung jawab di sebuah keluarga. Iya. Nah, tulang punggung. Iya, seharusnya dari pihak laki-laki itu bisa menolak lah. Mungkin dia menolaknya dengan gini. Iya, gue tambahin segini ya, atau enggak gue berusaha dengan nominal segini, dan akhirnya kan tuh pasti cewek itu nggak mungkin bahas itu lah, karena kan itu kan ibaratnya patungan lah masalah gitu kayak begitu. Seharusnya. Ya bicara pengeluaran juga ada kaitannya dengan pernikahan ya. Iya, parah sih. Tapi kalau di mindset lo, gue mau nanya, di mindset lo, kalau lo sudah menikah, istri lo itu ibarat kata mau tetap bekerja apa stay di rumah? Oh, gue mau bini gue kerja atau di rumah aja? Ya. Gue lepas ke bini gue, lo mau kerja apa enggak? Lo mau kerja, lo kerja. Atur pengeluaran bareng, atur keuangan bareng-bareng. Kalau lo mau di rumah, gue yang kerja, atur duit gue sebaik mungkin. Oke. Kalau gue ya, karena cewek ibaratnya nih, ceweknya udah kerja ya posisinya, misalnya cewek udah kerja, gue nggak mau ngebiarin cewek gue itu misalnya kayak bini gue tuh jenuh di dalam rumah sih kalau menurut gue. Jadi ya biarin lah, maksudnya nggak langsung kita lu berhenti gak lu, dia kan kayak nggak terbiasa loh, dia biarin aja dia bosan, maksudnya dia nanti kan bakal sadar sendiri sih dengan punya anaknya dia punya anak kayak kan. Gini. Emang lu sama-sama memiliki, tapi jangan pernah merusak passion pasangan lu. Iya, apalagi misalnya contoh dia ibaratnya ceweknya itu suka ibaratnya bergerak di bidang, contoh passion deh, dari bidang passion, terus tiba-tiba lu kayak ngancurin impiannya dia, gila lu, ibaratnya lu bisa ibaratnya bisa melarang itu, lu kayak gimana, lu hebat anjing, ibaratnya begitu. Nah, nggak mungkin kan begitu. Dan kita mesti berkaca loh. Iya. Tadi kan kita bilang gini nih, kita takut selama kita pacaran sama orang kaya, itu orang banyak pengeluaran dan ujung-ujungnya kita diinjek-injek. Ya lo juga harus posisiin feel itu di perempuan, ibaratnya gitu, di pasangan lo. Iya. Pasangan lo pun takut kalau pengeluaran lo semua yang cover, tiba-tiba ada masalah keluarga dan lo bas-bas itu ke dia kan juga takut. Iya. Jadi kalau menurut gue sih ya udah, kalau emang dia mau kerja ya kerja, cuman kalau misalnya mau berhenti ya berhenti, mungkin karena dia punya anak, faktor apalah gitu, faktor dari dianya, gue nggak pernah memaksa gitu. Lu mau berhenti jadi berhenti silakan, cuman kalau mau ayo lanjut kerja ya udah bantuin gue bilang gitu, duit lo itu buat nge-save keuangan keluarga kita ya gitu sih. Tapi kalau soal kayak gitu, kalau lo udah punya anak lebih dipikirkan lagi. Nah iya, dipikirkan lagi, karena beda gimana watak anak yang besar di dada ibu sama watak anak yang besar di dada pembantu, ibaratnya gitu, maaf gue bilang pembantu, ibaratnya kayak babysitter segala macem, beda. Iya, batinnya segala macem beda. Iya, banyak sih ibaratnya kalau anak dididik gitu sama babysitter beda sih. Karena kan pasti beda. Karena kan ibaratnya kita ngebayar orang buat ngurus anak kita, dan dia perasaan dari orang lain itu juga kayak ya dibayar gaji gimana sih gitu. Jadi sanksi juga ya perkembangan anak lu serahin ke tangan orang hanya dengan uang itu berarti. Iya, enggak semuanya sih dibayar. Lu juga lepas tanggung jawab ya kan? Nah, sebagai lu lepas tanggung jawab suami. Gimana ya? Lepas tanggung jawab dalam segi hak asuh. Dalam segi asuhan. Ya. Oke lah dari duit lu tanggung jawab. Tapi beda loh. Bayi yang lu dekap terus di dada lu dengan bayi yang didekap sama orang lain. Itu beda. Dan gedenya tuh beda. Ibaratnya nih, ketika bini lo nanti fokus ke ngurusin anak. Ya, fokus ngurusin anak, kayak lo ngedidik anak lo tuh beda lo nanti dari cara ibarat cara berpikirnya dia. Beda. Dia punya hal yang bisa dia apa? Misalnya ibunya itu jago fashion, dia mungkin bisa jago fashion kayak gitu. Jadi kayak melatih juga sih, menurut gue kayak ada bakat lah gitu dari kecil yang bisa ditanamin, diajarin sama ibunya sih gitu. Iya, mungkin oke lah kalau emang untuk dua-duanya saling kerja, mendingan gue kasih anak gue ke orang tua gue, karena emang melihat orang tua gue senang ya kan, dibanding ke babysitter. Nah itu benar, itu lebih baik sih, itu lebih baik kan, karena emang orang tua kan melihat hari tuanya cucu ya. Tapi balik lagi, feel-nya akan lebih dapat kalau kita sendiri yang rawat anak. Iya benar. Serius, kita sendiri yang rawat anak, feel-nya lebih dapat dibanding sama yang mertua lo yang ngurus, orang tua lo yang ngurus. Balik lo, orang tua lo dulu capek ngurusin lo, masa lo kasih lagi anak lo ke orang tua lo gitu. Tapi lebih baik dikasih ke orang tua atau mertua daripada ke babysitter. Karena kan itu masih darah lah, darah kita juga.
Nah kita keluar jalur ya gitu, karena ini kayak menurut gue udah cukup sih gitu. Kita udah cukup ngomongin ini gitu. Gue sih pengen bahas ya, ini lagi tren juga sih masalahnya, masalah cinta sama agama ya. Cinta agama serem juga sih, soalnya banyak nih, maksudnya banyak followers lah gitu dari IG juga yang ngomong cinta dan cara gitu, lo pacaran terus kayak lo beda agama gitu, sebenarnya saling suka, cuman karena penghalangnya agama tuh, lo menurut lo gimana? Menurut lo lanjut atau enggak salah satu pindah agama atau gimana? Menurut lo gimana? Nggak munafik ya, kalau gue ada di posisi gue agama ini, cewek gue agama itu, pasti gue berharap cewek gue pindah ke gue. Ya benar. Itu dari sisi ego ya. Tapi kalau kita pandang dari sisi cinta doang, sebenarnya perbedaan itu ya nggak masalah, yang penting lo saling support dalam agama masing-masing. Ini kalau pandangan dari cinta ya, kalau pandangan dari agama udah jelas dilarang, udah jelas. Tapi kan lo hidup bukan cuma bergantung dengan cinta, dengan agama juga. Dan udah jelas agama jauh lebih penting daripada cinta. Gitu, jangan sampai lo meninggalkan iman lo menjual iman lo, menggadaikan iman lo hanya untuk seonggok cinta gitu. Bener gak sih? Iya bener, makanya gue sendiri gue lebih kalau gue ya jangan gue ngeri banget sih kalau masih kayak ginian. sorry. Tapi ini kita nggak mewakili publik ya, ini menurut kita loh. Iya, jadi kalau menurut gue sih, kalau gue kan ibaratnya gue pasti udah tahu lah tuh orang agamanya apa gitu ya, berarti kayak gitu. Makanya gue nggak pernah mau memulai sebelum gue mikir, ngerti gak? Makanya gue nggak pernah mau mulai itu hubungan, karena pasti gue bakal berpikir nantinya gitu. Jadi kayak gimana ya itu gue nggak mau, makanya gue nggak pernah mau mulai kayak begitu. Jadi ya gue nggak ada pengalaman di sini juga gitu, jadi ya udahlah. Bener. Itu bahasan gue sih kalau untuk masalah itu. Ibaratnya lo tahu ujung-ujungnya bakal kepentok, tapi lo belain tetap lo jalanin. Makanya gue mendingan ya udahlah, lo teman gue aja udah gitu. Kayak gitu. Sekedar kalau gue sendiri. Tapi ya balik lagi ke jiwa dan ke nawa itu orang-orangnya. Iya, dan kita nggak bisa memaksa tuh orang pindah agama anjing. Nggak bisa banget sih anjing. Iman kan urusan pribadi dengan sang pencipta lah gitu. Iya. Nggak bisa. Karena cinta. Tapi banyak juga sih yang pertamanya tuh kayak cinta mula-mula tuh ibaratnya lu sayang sama nih orang. Lu kenal dia, lu kenal agamanya segala macam, dan lu lama-lama punya nawa itu ke situ, punya niatan buat pindah agama. Ya itu nggak masalah menurut gua. Selama emang lu yang kepengen itu, dan kita juga nggak bisa sepelin dia pindah agama gara-gara cinta. Kita nggak bisa sepelein juga, karena kita nggak bisa menjudge penghujung seseorang. Parah sih lo. Jadi kayak sebenarnya kan lo pernah dengar juga lah kayak kata-kata kayak gini, orang itu bisa berubah karena ngelihat orang itu terbiasa ngelakuin itu, ngerti gak lo? Iya. Jadi kayak gue sering ngeliat tuh ke gereja gitu, ibaratnya kayak sering ikut tuh ke gereja, nih mungkin nih bisa jadi pindah. Yang udah pasang boleh diangkat? Iya, boleh. Itu belum. Yang ini nih. Itu Iya. Makasih ya Kak. Iya. Yang lain belum. Ibaratnya sorry ada iklan. Ibaratnya nih gue sering ikut lo ke gereja gitu ya. Ada kemungkinan gak gue pindah agama lo? Ibaratnya kan. Dan lo begitu pun sebaliknya, lo lebih sering ikut ke masjid, dan teman-teman tuh orang-orang ibaratnya agamanya sama kayak gue gitu. Ya, ada kemungkinan nggak? Ada kemungkinan dong kan, karena itu sih. Ada. Ya kita juga tahu lah Tuhan Maha Pembolak-balik hati. Kita tahu juga. Jadi ya sebenarnya ini balik lagi ke orang tua nih. Berat ya, itu berat banget sih. Itu paling berat sih. Tapi orang tua gue pribadi bilang apa? Gue pernah nanya, "Ma, gue belum masuk Islam nggak?" Bukan Kristen. Gue belum masuk Islam nggak? Ma, gue bilang apa? Kalau iman jangan tanya ke orang tua kau. Oh, pakai legat Medan gue jadinya. Karena apa? Karena ya iman urusan hatimu dengan Tuhan, bukan urusan orang tuamu dengan Tuhan. Kalau mama maksakan kau tetap di Kristen, ternyata hatimu di Islam, mama yang dosa. Ya. Gitu. Sebenarnya gue pun nanti akan terapkan itu ke anak gue. Ya. Gue bebasin lu memilih mana. Gitu. Gue juga pernah sih. Tapi ini bukan masalah agama ya. Jadi kayak adat sih dol. Oh budaya. Jadi gue datang ke rumah tuh cewek, ibaratnya enggak, pertama gini nih. Jadi ini cewek ini nggak pernah mau didatengin sama cowok gitu ke keluarganya gitu. Jadi kayak selalu dinolak, ada aja alasannya, kayak rumahnya penuh apa gimana ya. Nah, akhirnya tuh gue datang tuh, pernah diizinin sama dia. Gue datang, gue ngomong sama keluarganya, ya karena suku gue Sunda dan sukunya di Jawa, ya gue ditolak mentah-mentah nih. Kayak bukannya kayak
kan ada tuh, lu tau kan kayak lu cowok Sunda sama pacar Iya, Sunda. iya. Nah, itu Ada kayak ada ceritanya. halangan Itu kayak gitu. ada sejarah. Itu anjing lah gue